We're gonna pray for our service, for everyone that's on the way here, for every ministers who take part of on this service this morning. Hallelujah. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. From your seat, dari tempat Anda masing-masing, pejamkan matamu, close your eyes, and just give thanks to the Lord. Ucapkan syukur kepada Tuhan.
Tuhan, sama-sama angkat kedua tangan kita. Katakan besar anugerah-Mu. 1, 2, 3, 4. Urapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Urapi gereja-Mu Tuhan. Lord, we ask your blessing, we ask your anointing for your church, for everyone that take part on this service this morning. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Hallelujah. You may be seated in God's presence. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Terus hampiri Tuhan. Saya memberikan waktu 2-3 menit ke depan. I give you 2-3 minutes. Just to calm yourself down. Hanya untuk Anda menenangkan hati. Berdoa kepada Tuhan. Just pray to God. Hallelujah. It's all about you, Jesus. Hari ini dan seterus sampai selama-lamanya di dalam hidup kami hanya tentang Engkau saja, Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, gereja Tuhan sama-sama katakan amin. Kita kasih tangan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. This morning we're gonna praising the Lord. Dan pagi hari ini saya akan mengundang
our sister from Indonesia. Mari kita sambut untuk Sonda Silalahi. Yuk. Shalom. Lebih semangat lagi shalom. Kita puji Tuhan, kita mau merasakan lawatan Tuhan hadir bersama-sama kita ya. Amin. Yuk, boleh kita bangkit berdiri yuk. Karena ini lagunya siang. Ayo kita gerakin badan kita, gak usah malu, gak usah takut. Hari Minggu hari yang Tuhan kita berjalan kita. Kita rasakan kebaikan Tuhan buat kita. Amin. Lord, you are good.
Tuhan kasih berkat apa sih buat kita? Kita nggak usah jauh-jauh mikir berkat yang besar, yang harus berupa apa, berhasil apa, tapi setiap hari kita ada di sini aja nih, hari Minggu ini itu udah berkat Tuhan ya. Kita bisa hirup udara hari Minggu ini yang cerah ceria juga itu udah puji Tuhan. Bisa melihat saudara-saudara seiman kita di sekitar kita, bersama kita, itu juga udah berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita masih memuji Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita datang ke sini setiap dari kita punya masalah, punya pergumulan, punya hal-hal yang dari udah lama dibilang ke Tuhan, Tuhan, aku punya sesuatu nih, punya ini. Tapi hari ini yuk kita sama-sama di rumah Tuhan ini kita lepaskan itu. Kita percaya ada Tuhan ya, ada Tuhan yang akan bantu kita. Saya juga bingung tadi saya kurang tidur kan, sebenarnya saya baru tidur kayak jam 2, bangun jam 5 gitu. Tapi Tuhan kasih suara saya, puji Tuhan masih ada loh. Karena benar-benar kita kalau udah berserah aja, udah Tuhan yang take control gitu. Karena sama kayak pastor saya lagi gak fit nih, lagi sakit, tapi Tuhan kasih kekuatan ya. Jadi jangan kalah dong memuji Tuhan dengan semangat ya, dari hati kita. Yuk. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikannya yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang ku
Tuhan. Terima kasih. Kami gak punya waktu Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Thank you, Lord. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan hati kami yang paling dalam kerendahan hati kami Tuhan. Biar Kau Tuhan, pakai kami Tuhan. Kau yang beracara Tuhan. Tuhan, tuntun kami Tuhan. Tuhan, kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan, Kau yang pimpin Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Lihat Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu. Kau Tuhan, Kau yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh-sungguh mengasihimu. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
you. Berikan tepuk tangan yang lebar buat kita. Kami mohon ambil bagian yang terbaik Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bicara buat setiap kami, setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus Yesus kami tundukkan di dalam nama Yesus. We are ready, Lord, to receive your words. The best part of everything is your words, Lord Jesus. Every mind that not from you, we rebuke in Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus, gereja PPC sama-sama katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Thank you, Sonda. Silakan. Thank you. Good morning, Philadelphia Presenter. Selamat pagi semuanya. Ada air putih, gampang. Ya. For those of you who doesn't speak Indonesian, thank you. Don't forget to connect with this link. Yes. Short announcement before we begin. Sebagaimana if you open your bulletin, kalau Anda buka bulletin, so last week ada yang sharing di sini about how to send money to Indonesia, and if you use the link, kok jadi gue bahasa Inggris? Oke, kalau Anda ke link yang ada di dalam bulletin, kalau Anda mempergunakan link PPC, setiap transaksi yang Anda lakukan pertama kali $20 akan goes to PPC. Ya, jadi yang dipergunakan hanya your bank account di Amerika sama bank account di Indonesia yang dituju pada saat itu. Transaksi pertama Anda akan mensupport PPC sebesar $20. Alright. Terus, I just wanna thank you untuk semuanya yang tadi malam membantu acara di dalam pujian dan kesaksian. It was wonderful. Luar biasa banget. Orang-orang merasa diberkatin dengan PPC, dengan orang-orang yang hebat, orang-orang luar biasa kerjasamanya. Thank you banget. Terus bagi Anda yang terpanggil untuk dibaptis, Anda yang belum menerima baptisan dan Anda ingin dibaptis, feel free to contact me so we can decide the date. Kita akan tentukan tanggalnya yang pas untuk setiap Anda yang belum dibaptis untuk kita ambil bagian di dalam baptisan bersama-sama. Dan terakhir, saya mau mengajukan pertanyaan buat Bapak Ibu semuanya. Apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda di gedung gereja ini? Apakah itu? Apanya? Oh, lampunya. Iya, lampu salibnya udah ada lampu ya. Apalagi yang lain selain salib? Apanya? Cat baru. Aduh, ibu bener-bener tukang cat. Iya, benar. Catnya ada cat baru. Apalagi yang lain? Itu dia. Selama ini kalau Anda lihat silingnya banyak panunya. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun. And puji Tuhan, satu-satu diperbaikin. Udah gak ada panunya lagi. Begitu udah mulai diperbaikin dikit-dikit. Nah, sekarang ini yang menjadi tugas kita sama-sama. I thank for every leaders yang membangun. Bukan mereka yang kerjain sih, mereka yang bayar tukang gitu ya. Nah, tantangan kedua berikutnya kira-kira tugasnya apa nih? Yang harus kita perbaikin. Ih, pinter-pinter nih. Itu kayaknya gue udah bayar ya. Udah kayaknya gue atur tuh ya. Iya, berikutnya yang harus kita atur adalah karpetnya. Sam, how old are you, Sam? 17? 16? 16? 15? Ternyata karpet ini umurnya lebih tua dari dia. Dia 15 tahun, ini karpet umurnya udah 16 tahun. Udah 16 tahun. Jadi it's time untuk karpet ini nantikan pengumuman berikutnya. Yes. Apa? Diperbarui tandanya siap-siap juga uang ibu diperbarui ya. Untuk apa? Untuk terlibat ya. Alright, untuk terlibat. Karena karpet ini sudah berumur 17 tahun, kita harus digerakkan hatinya. Aduh, Om Aldo, gue akan kasih. Oke. Itu nanti pengumuman berikutnya. Anyway, kita melihat suasana yang baru di gedung ini. Kalau Anda lihat keluar,
Roofnya udah mulai di coating. Apa itu di coating? Mulai ditambal lagi. Supaya apa? Supaya enggak, bahasa Inggrisnya bocor. Itu aksen Inggrisnya bocor, ya. Supaya enggak bocor. Ya, jadi intinya saudaraku, this is your building, this is your second home. So let's take care everyone. Let's take care our building. Kita bersyukur anak-anak sekolah minggu bisa di bawah, bisa menikmati kebaktian di bawah, biar kita sama-sama menjaga gedung ini. Alright, are you ready to receive the word of God? Anda siap saudaraku? Gimana kalau kita silent cellphone kita? And masih bicara tentang go to the other side. Jadi banyak cerita-cerita yang bisa kita pelajarin di Alkitab pada saat seseorang, pada saat sekelompok melakukan pergi ke arah yang lain, menyeberang melewati arah yang lain. Oke? Tapi sebelumnya saya mau Anda walaupun pakai masker kasih senyum yang terbaik buat kiri kanan Anda. Coba kasih senyum kiri kanan yang terbaik. Ya Allah, itu pada cemburu semua. Aduh. Kasih senyum kan gratis. Iya. Nggak gosip, cuma senyum. Iya. Alright. Let's open our Bible dari Matius 9. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genap ya. Oke. Karena kita bersama-sama, tolong suaranya keras. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu ngapain? Menyeberang. Sebelumnya Yesus ada di daerah Gadara. Nah, di daerah Gadara itu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan setelah itu Yesus seperti diusir karena mereka nggak suka. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ini di Kapernaum. 1, 2 ayat 2. 1, 2, 3. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Tuhan. Ayat 4. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? 6. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. 8. Jadi di cerita ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah beberapa orang yang membawa orang sakit. Dan mereka ngapain? Mereka mendekat kepada Yesus. Ini kelompok pertama, kelompok beberapa orang yang mendekat kepada Yesus karena mereka apa? Karena mereka punya kebutuhan. Apa itu kebutuhannya? Kebutuhannya salah satu temannya sakit apa? Lumpuh. Firman Tuhan mengatakan dan Yesus melihat iman siapa? Iman mereka. Iman mereka di sini tandanya iman siapa aja? Iman mereka yang menggusung dan juga iman orang yang sakit tersebut. Tahu-tahu Tuhan Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Jadi sejarahnya dulu, kalau setiap orang yang sakit, misalnya buta, lumpuh, atau tuli, itu biasanya menurut adat dan kepercayaan di sana itu karena dosa orang tersebut atau dosa orang tuanya. Oke. Kebutuhan mereka cuma minta diapain? Minta disembuhkan. Tapi Tuhan melihat bukan kebutuhan physically. Tuhan melihat apa? Kebutuhan apa?
hatinya. Yang perlu dipulihkan adalah apa? Hatinya dulu. Makanya Tuhan gak bilang sembuh, enggak. Tuhan melihat hatinya dulu, maka dibilang dosamu sudah diampuni. Yang diberesin dalamnya dulu. Yang diberesin dalamnya dulu. Makanya Tuhan bilang dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Karena ada pengampunan yang Tuhan berikan, hubungan yang rusak dipulihkan. Itu yang pertama kali Tuhan lakukan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang Farisi yang hanya melihat Yesus dari mana? Dari kejauhan. Ingat, kelompok pertama mereka malah mendekat kepada Yesus. Kelompok kedua, mereka menjauh dari Yesus dan bukan hanya menjauh. Mereka ngapain? Mereka menilai Yesus. Mereka hanya melihat Yesus dari ujaran apa? Ujaran penghinaan. Dia menghina tuh. Saya mau kasih tahu saudaraku, Tuhan Yesus bilang gini, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Menurut saya dua-duanya gak sulit bagi Tuhan Yesus. Mengatakan dosamu diampuni atau bangun dan berjalan, dua-duanya gak sulit. Tapi remember, orang ini cuma berbicara di antara mereka, dia menghujat Allah. Tapi Tuhan melihat hati orang-orang Farisi ini. Remember, yang grup pertama Tuhan melihat hati dan kebutuhan orang yang sakit ini. Yang kedua, Tuhan melihat hati orang-orang Farisi ini yang penuh dengan kejahatan. Penghakiman membuat hubungan menjadi rusak. Remember, karena ada pengampunan, hubungan yang rusak tadi antara orang yang sakit lumpuh dengan Tuhan dipulihkan. Tapi penghakiman, judgment dari orang Farisi membuat hubungan mereka menjadi rusak. Nah, pagi hari ini apa yang kita mau pelajari from the title Go to the Other Side? Yang mau kita pelajarin adalah bagaimana kita menjaga hati. Bagaimana kita menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari sana kamu terpancar apa? Kehidupan. Yuk, read it together. 1, 2, 3. Hatimu adalah hidupmu. Hidupmu adalah hatimu. Beberapa hari yang lalu, kalau Anda punya anak kecil, Anda pasti tahu pagi-pagi, apalagi kalau dia harus sekolah, itu membuat ada apa sih namanya istilahnya, sirkus tersendiri ya. Again, kalau Anda yang punya anak masih kecil atau Anda pernah punya anak kecil, Anda tahu kalau yang namanya pagi-pagi itu ada tragedi-tragedi sendiri gitu ya, punya anak kecil. Jadi beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, saya ngebangunin anak saya susah banget mau sekolah gitu ya. Di tengah saya ngebangunin dia segala macam. Tahu-tahu saya dikasih tahu sama Vivi. Vivi mau berangkat kerja. Tahu-tahu dibilang, "Doh, kaca mobil dipecahin." Aduh, gue bilang, "Hah? Gimana dong?" "Ya, aku pergi dulu kerja." Karena dia tuh kalau berangkat kerja tuh harus jam segini berangkat kerja. Kalau enggak udah bakalan kena macet. Jadi dia berangkat kerja, kaca mobil dipecahin. You know South Philadelphia, 10 hari yang lalu mobilnya Hani dipecahin kacanya juga. Emang daerah rumah mana sih? Daerah kampungan tuh daerahnya tuh. Banyak malingnya tuh. Oke, anyway. Kaca mobil saya dipecahin. Sementara si Eden lagi susah-susahnya bangun. Akhirnya dia bangun deh. Udah saya perjuangan dengan perjuangan berat. Dan saya nyampe di mobil. Bener loh, beautiful. It's beautiful. Berantakan kaca-kacanya. Yeah. Akhirnya saya dudukin dia. Walaupun dia gak kena kaca. Akhirnya nyampe lah. Dia di sekolah. Tapi gini yang mau saya sampaikan. Di dalam perjalanan saya ke sekolahnya dia itu saya bilang gini. Tuhan, gue mau marah tapi gimana ya Tuhan ya. Langsung saya diingetin, jaga hati. Jaga hati kamu. Jaga hati kamu. Gue jaga. Gue gak mau marah. Gue gak mau ini. Saya jaga hati saya. Karena saya diingetin, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kalau berjaga-jaga itu artinya apa? Benar-benar hati kita kalau lagi main bola, kalau kita jadi kipernya nih, ini di depan lagi banyak
bolanya lagi kiri kanan nih, kita harus berjaga-jaga jangan sampai kita kebobolan. Demikian juga pada pagi hari itu saya bilang gini, Tuhan saya mau jaga hati saya. Apa yang saya lakukan saudaraku? Saya cuma memperkatakan firman Tuhan. Ini saya sharing benar-benar. Kalau Anda dalam keadaan trouble, yang Anda bisa lakukan adalah cuma apa? Cuma memperkatakan firman dan berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan saya mau marah tapi mau gimana ya? Ini dua kali kejadian dalam 10 hari. Apakah saya pindah rumah? Apakah saya stay? Apa gimana Tuhan? Ini gak benar nih orang-orang nih. Saya ngomong sama Tuhan, saya ngomong. Tapi Tuhan, saya mau jaga hati saya. Saya gak mau marah-marah, saya gak mau jadi bad mood satu harian. Saya ngomong, bener-bener saya ngomong. Jadi, dan akhirnya puji Tuhan, saya ke tukang ganti kaca, saya ganti. Akhirnya saya diingetin sama Tuhan. Dia bilang gini, Aldo, this is only small thing. Ini hanya small thing. Ngapain you ruin your day? Ngapain kamu hati kamu jadi berantakan hanya gara-gara masalah kecil kayak begini? Maksudnya, iya juga ya. Akhirnya saya tuh berasa tenang banget. Firman Tuhan ini penting bener banget bahwa kita harus menjaga hati kita supaya apa? Supaya dari hati kita keluar kehidupan. Kehidupan. Sekali lagi saya mau katakan, hati kita adalah represent hidup kita. Dan hidup kita direpresent lewat hati kita. Nah, kembali lagi berbicara tentang hati. Orang-orang Farisi ini gampang ngapain dia? Gampang menghakimi. Gampang menghakimi. Saya tahu di tempat ini orang-orangnya hebat-hebat, gak pernah menghakimi orang lain. Saya percaya itu. Oke. Sekarang saya mau pasang satu video, video animasi. Ini video yang mungkin Anda pernah tahu intinya, bahwa ada seorang nenek-nenek yang berasa kuenya diambil orang. Padahal dia udah nuduhnya orang, nih dia ngambil kue nih. Padahal sebenarnya yang diambil adalah kue orang tersebut. Oke, mari kita tonton bersama-sama.
antara kita tuh kayak gitu, gampang banget ngejudge orang. Kita bisa ngeliat selumbar kesalahan di mata orang lain, tapi balok di mata kita tuh kita nggak ngeliat. Kita gampang banget ngejudge seperti orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu yang mereka dengar adalah pada saat Tuhan Yesus ngomong adalah itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Tapi firman Tuhan itu bukan dipakai untuk bercermin, tapi dipakai untuk apa? Untuk cari kesalahan. Nah, banyak sering kali di antara kita gini. Kita dengar firman Tuhan. Sekarang ini orang bisa dengar firman Tuhan tuh macam-macam. Nggak usah ke gereja. Di YouTube aja Anda akan ketemu pendeta-pendeta hebat yang khotbahnya top-top. Anda bisa bukan hanya ke YouTube, Anda ke Spotify, semua segala macam. Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah pendeta hebat. Tapi masalahnya bahaya banget kalau setiap khotbah itu, ini khotbah bagus banget nih hari ini nih. Untuk suami gue. Ngerti nggak? Banyak kali saya bilang gitu, ih gila nih khotbah bagus banget. Tapi kayaknya cocoknya tuh untuk si A tuh. Wih coba tadi dia ikut ke gereja ya sama gue ya. Biar dia denger tuh khotbahnya. Khotbahnya tuh bagus banget untuk dia. Gak pernah bilang untuk saya. Selalu khotbah itu bagusnya untuk si A, untuk si B, untuk suami gue, untuk istri gue. Gak pernah bilang gini, firman Tuhan itu biar jadi cermin. Itu bagus banget buat saya. Orang Farisi itu hatinya jahat, saudara. Dan saya mau kasih tahu, kalau orang yang hatinya jahat, hatinya jelek, apa aja yang dilihat selalu apa? Salah. Dan selalu ngapain? Mencari kesalahan orang lain. Yang namanya dicari-cari pasti ada. Karena gak ada manusia sempurna. Nah itulah manusia saudaraku. Tapi kita jangan stop bilang, iya ya gue manusia ya gue gak sempurna. No. Tuhan mau untuk kita berubah. Kalau selama ini kita punya hati yang jahat, yang ngelihat orang lain tuh selalu salah aja, dia yang paling benar. Hey, pakai firman Tuhan sebagai cermin, bukan untuk dilempar kepada orang lain. Saya berkata gini karena saya mengasihi Bapak Ibu semuanya. Because you are my family. Nanti at the end kita akan baca firman Tuhan yang mengatakan bahwa one day kita semua harus bertanggung jawab akan hati kita masing-masing. Nah saya mau kasih tahu sekali lagi. Kalau orang yang hatinya jahat pasti ada aja yang salah. Ada aja yang kurang. Kalau masak makanan nih, orang-orang bilang, ih makanannya enak. Selalu dibilang, kurang ini nih, kurang bumbu nih. Oh kurang itu tuh, selalu ada aja komennya. Acara semuanya udah enak, penuh sukacita, selalu bilang, gak seru nih acaranya nih. Selalu ada, itu menunjukkan apa? Hati dia yang jahat. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat yang namanya sakit mata, gitu, sakit mata. Jadi pada saat saya sakit mata, satu mata saya tuh semuanya tuh bukan hanya burem dan goyang-goyang semuanya. Pada saat Anda punya mata burem dan goyang-goyang semuanya, karena retinanya rusak, apa? Semua yang Anda lihat menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi jelek, menjadi kabur. Kalau Anda pakai kacamata dan Anda nggak pernah bersihin kacanya, apa yang terjadi? Semuanya kabur, nggak clear. Pada saat mata Anda kelilipan masuk batu, Anda gini-gini, karena nggak clear. Demikian juga dengan hati yang jahat, semuanya menjadi jelek, semuanya menjadi buram, semuanya menjadi salah. Itu yang namanya keadaan hati yang jahat. Semuanya negatif aja di dalam kehidupan dia. Saya mau bacain di dalam Matius 6 ayat 45. Kalau ada tolong dikeluarin Ani. Ini bagus banget untuk kita. Yuk. Lantai 1, lantai 2. Bantu saya sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini karena biar ini masuk di dalam kehidupan Anda dan saya.
Oke, saya mau baca, kita semuanya membaca secara jelas. 1, 2, 3. Betul. Oke, kayak paduan suara nggak jelas nih. Oke, yuk sama-sama dengan saya ya. Kita baca sama-sama yang keras dan ikutin. 3, 2, 1. Orang yang baik mengeluarkan apa? Barang yang baik. Dari apa? Perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat gimana? Mengeluarkan barang yang jahat dari mana? Perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari, katakan, itu untuk gue. Ayo dong, ngomong-ngomong, itu untuk gue. Sekarang bilang, gue banget tuh. Sekali lagi ngomongin jelas, gue banget tuh. Oke, duduk. Gue banget tuh apa? Iya, kalau hati kita baik, yang keluar adalah apa? Hal-hal yang baik, karena perbendaharanya hatinya baik. Kalau hatinya jahat, yang keluar adalah hal-hal yang jahat. Sekarang pertanyaannya gini, perbendaharaan apa yang ada di hati kamu? Tandanya gini saudaraku, susah apa gampang untuk melihat hati seseorang? Siapa yang mengatakan susah, angkat tangan. Susah, 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 susah. Siapa yang bilang gampang, angkat tangan. Siapa yang gak punya pendirian? Atau siapa yang gak ngerti pertanyaan saya, angkat tangan. Oke, cuma satu orang, cuma Denny. Ya. Oh, boleh keluar Anda ya, DO. Nah, drop out kamu ya. Tandanya, untuk kita tahu hati orang itu sangat gampang. Kenapa? Ukur aja dari apa? Kata-katanya. Ukur aja dari, kan dibilang firman Tuhan tadi, apa yang keluar dari mulutnya. Itu datang dari hatinya. Setuju gak bos? Lantai 1, lantai 2, setuju gak? Kalau hatinya bersih, kata-katanya bersih. Kalau hatinya jahat, ujung-ujungnya pasti ngomongin apa? Tentang hal yang negatif, hal yang jahat. Saya mau kasih tahu contoh beberapa bahwa hati yang rusak, hati yang bolong, itu efeknya kemana? Ke mental health. Berhubungan dengan mental health. Nah kebetulan minggu ini, selama 1 minggu kemarin, itu di Amerika dijadikan mental health awareness. Bahwa penting banget untuk kita mempunyai mental health yang stabil. Selama 2,5 tahun pandemi terjadi, mental health problem, masalah mental itu signifikan tinggi. Kita seringkali orang Indonesia, apalagi yang first generation, yang baru datang dari Indonesia dan masuk Amerika, pada saat kita mendengar mental health, selalu kita punya konotasinya apa? Orang gila. Padahal enggak. Itu stigma yang harus di-break, yang harus digantikan. Kalau kita punya masalah mental, share untuk bisa ditolong. Dan beruntunglah Anda ada di Amerika. Karena apa? Pertolongan ada di mana-mana. Can you imagine gak di Indonesia kalau orang punya mental health problem, langsung dijudge sama orang-orang. Sakit jiwa tuh orang tuh, gila tuh orang. No, mental health gak selalu berhubungan dengan sakit jiwa. And sekarang saya mau tanya, terus kalau orang tua sakit jiwa kenapa? What's wrong with that? We need to help them instead of judge them. Setuju gak? Karena kita ngomong tuh gampang, ngejelekin orang tuh gampang. Lu bisa nolong apa kagak? Kalau lo gak bisa ngomong, diem aja lo. Iya gak? Iya gak? Kayak teman-teman gue di Tasker sama 17. Alright gak? Hah?
Kalau lo nggak bisa nolong, udah zip your mouth. Saya mau kasih tahu, mental health illness itu serious matter dan harus ditolongin. Macem-macem loh. Saya baca-baca, Anda punya anxiety apa tuh ya? Kekhawatiran, itu part of mental problem. Itu bisa ditolong. Itu bisa ditolong. Anda yang punya anger, punya kemarahan yang berlebihan, itu berhubungan dengan hati yang bolong, Pak. Anda gampang marah, gampang emosi, itu bisa ditolong. Anda kenal sama satu orang yang sering mendengar suara-suara, di telinganya dingatakan A, B, C. Itu bisa ditolong. Semua penyakit bisa ditolong. Dan kebanyakan itu dimulai dari hati yang bolong. Hati yang negatif, hati yang jahat, hati yang damage. Yang bisa dipulihkan. Saya nggak mengatakan bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi saya juga mau mengatakan jangan underestimate science. Karena itu Tuhan juga yang ciptain. Dokter juga harus kita appreciate. Karena mereka sekolah tinggi-tinggi bukan untuk mencelakakan kita. Mereka sekolah tinggi-tinggi dipakai Tuhan untuk menolong kita juga. Nah, ada beberapa hal di dalam Alkitab. Orang-orang yang mempunyai hati yang gak benar. Contohnya siapa? Kain. Adam Hawa punya 2 anak namanya Kain dan Habel. Tahu-tahu Kain dan Habel membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan menerima persembahan Habel. Karena Habel memberikan yang terbaik dan Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Karena Kain tidak memberikan yang terbaik. And then, apa kata firman Tuhan? Kain jadi apa? Panas hati. Kain punya apa? Punya hati apa? Iri hati. Boom. Karena iri hati, dia ngebunuh adiknya. Ada seorang raja namanya Raja Saul. Orang tuh memuji dia. Saul raja yang hebat, Saul raja yang hebat. And then, tahu-tahu datang satu anak muda namanya siapa? Daud. Ternyata Daud perang. Daud bisa mengalahkan lebih banyak lagi. Hingga akhirnya ada rally, ada parade di pinggir jalan. Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Orang chanting di jalanan. Saul ngalahin ribu-ribuan. Daud lebih ngalahin berlaksa-laksa. Didengar sama siapa? Sama si Saul. Saul ngapain? Panas hati, dia iri. Ini anak bawang, anak yang gue raise up jadi leader. Tahu sekarang lebih ngetop dari gue. Enak aja dibilang. Iri hati. Hati-hati saudaraku. Ada yang namanya Haman. Haman dia juga iri. Dia punya kekuasaan dan dia berasa bahwa this is my power. Dia mau setiap orang hormat kepada dia. Tapi Mordekai tidak mau hormat kepada dia. Karena dia punya kekuasaan, dia bilang gini, seluruh orang Yahudi akan kita bunuh. Dia punya planning kayak begitu. Hanya gara-gara seorang Mordekai tidak mau tunduk kepada dia. Bos, itu terjadi sekarang ini juga. Betapa orang yang bilang, dia gak sopannya sama gue. Dia gak tahu siapa gue. Atau keirian hati kita terhadap orang lain. Itu adalah hati yang jahat, saudaraku. Jadi sekarang pertanyaannya kepada kita masing-masing adalah, bagaimana nih dengan keadaan hati kita? Kita gak bisa menyembunyikan isi hati kita dari hadapan Tuhan. Kita bisa nyembunyiin hati kita dari orang lain, tapi gak dari Tuhan. Mazmur 44 ayat 20-21 saya mau bacain dari bahasa Indonesia sehari-hari. Andai kata kami tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan berdoa kepada Tuhan lain, Tuhan pasti akan mengetahuinya. Sebab ia menyelami rahasia hati kami.
Tandanya setiap kita punya rahasia di dalam hati kita yang mungkin bahkan pasangan kita nggak tahu. Tapi you know what? Tuhan bisa menyelidiki dan menyelami isi hati kita masing-masing. Mazmur 139 ayat 2, engkau tahu segala perbuatanku, dari jauh engkau mengerti pikiranku. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu pikiran kita without we share with Him. Dia Tuhan yang tahu isi hati kita. Tuhan tahu pikiran kita. Ada 2 pintu hati. Ada 2 pintu hati. Di mana? Di mata dan di telinga. Pay attention. 2 pintu hati ada di mata, ada di telinga. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu mempengaruhi hati kita. So, jadi hati-hati pada saat kita menonton sesuatu, membaca sesuatu, itu akan mempengaruhi hati kita. Anda yang udah punya, misalnya gini contohnya, misalnya gini, Anda mempunyai hubungan pernikahan yang tidak baik. Anda berpisah, lalu Anda makin nonton film-film drama Korea yang mengenai broken heart, percintaan. Iya enggak? Anda makin meleleh enggak? Makin meleleh, bos. Bukan hanya makin meleleh, Anda makin apa? Makin terpuruk. Karena apa? Anda makin terlena. Aduh, nasib gue. Iya ya, aduh. Anda makin terlena karena apa yang Anda tonton. Dan apa yang Anda baca juga mempengaruhi. Anda tinggal di Philadelphia, Anda baca isinya apa? Kriminalitas. Wah. Tuh gitu Anda download apps yang namanya Citizen. Tang. Anda tahu aplikasi Citizen itu aplikasi di mana setiap kejadian di daerah yang kamu pilih itu akan muncul, dikasih tahu. Ya lo tinggal di Philadelphia, selamat datang bos. Saya pernah download itu apps Citizen. Ya Allah ya Robi. Setiap 10 menit ting perampokan, ting tabrakan, ting sepeda hilang. Ya Allah semuanya. Ya mendingan akhirnya membuat saya ngapain? Membuat saya tambah ngeri. Akhirnya saya delete aja itu apps. Ngapain juga gue tahu semuanya itu. Makin gue tahu makin apa? Makin sarap gue. Mendingan gue nggak pengen tahu. Iya nggak? Apa yang Anda baca tuh penting banget. Anda yang tonton penting banget. Daripada hati Anda rusak, udah bacanya yang jelas aja. Baca firman Allah. Ya enggak sih? Bener enggak? Bener enggak bos? Anda baca firman. Kalau emang mau nonton, boleh nonton. Boleh. Nontonlah yang positif, yang membangun iman Anda. Gitu. Jangan membuat Anda menjadi ketakutan, menjadi pribadi yang kalah. Gitu. Saya dulu punya kebiasaan gitu sampai sekarang. Ya, saya mau coba kurangin. Setiap bangun pagi, apa yang biasa kita lakukan? Kalau ritual saya bangun pagi adalah kemana? Ke kamar mandi. Dan disitulah hadirat handphone. Hadirat handphone. Sembari ngapain? Sembari pupi. Iya. Nah biasanya yang saya Google, yang saya cari pertama kali apa? News. Saya itu gila news orangnya. Dan saya udah mengurangin. Yang saya baca pertama kali pagi-pagi adalah apa? News. Apa yang terjadi di dunia ini? Wah. Ya. Hari-hari saya tuh akhirnya saya kepikiran. Apalagi kalau terjadi perang di sini. Kejadian ini. Akhirnya saya kurangin. Gue bilang, ngapain gue baca news? Karena apa? Itu berita dunia, berita apa? Berita buruk. Selalu yang ditaruh media,
media cetak, media online, media semua, selalu beritanya berita apa? Berita buruk. Enggak, akhirnya gue bilangin, no, I'm not choose berita bad news. I choose good news. Good news hanya ada apa? Di dalam firman Tuhan. Devotion, renungan, segala macam. I choose good news. Gitu. Saya ngakuin bahwa saya lebih seneng dulu baca bad news, berita-berita dunia. So, apa yang Anda baca itu mempengaruhi hati Anda. Yang kedua, apa yang Anda dengar? Apa yang Anda dengar itu bisa mempengaruhi hati Anda. Apa yang Anda dengar itu berhubungan dengan siapa Anda ngapain bergaul dan berbicara. Apa yang Anda dengar, kalau Anda di dalam kumpulan seperti orang-orang Farisi yang isinya menghakimi, Anda akhirnya menjadi seorang apa? Seorang hakim. Tapi kalau Anda di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang support one another, yang saling encourage, yang saling mendoakan, you'll be orang yang memberikan semangat buat orang lain. Jadi hati-hati dengan kita berteman. Karena itu mempengaruhi apa yang kita dengar. Lagu-lagu yang apa kita dengar. Itu penting, benar-benar penting. Anda lagi down. Apakah itu karena kerjaan? Karena apa? Toto ngedengarnya lagu caci maki saja diriku. Iya gue dicaci. Aduh. Ngeri nggak lo? Akhirnya iya gue emang parah nih gue pengen. Bener nggak? Anda lagi down, Anda segala macem. Tahu lagunya Who lets the dogs out? Ya Allah, kenapa sih ini anjing? Aduh. Pak, Bu, saya mau kasih tahu apa yang Anda dengar itu penting banget. Karena itu akan mempengaruhi hati Anda. Dua hal, pintu hati. Perhatikan apa yang Anda baca, mata Anda dan telinga Anda. Mata Anda dan telinga Anda. Itu penting banget. Nah terakhir saya mau panggil pemusik maju ke depan. Lewat pelajaran hari ini, go to the other side, kita belajar mengenai pentingnya menjaga hati, saudaraku. Nah, saya mau baca Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Kalau bisa, Stefani tolong keluarin Ibrani 4 ayat 12-13. Ini penting banget. Karena jangan main-main dengan hati kita. Jangan anggap enteng hati kita. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat. Firman Tuhan itu hidup, kuat dan lebih tajam daripada benang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 12-13. Saya undang Anda bangkit berdiri sama-sama. Saya mau Anda tahu bahwa kita akan diminta pertanggung jawab. Yuk, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Karena firman timbul, iman timbul dari pendengaran akan firman. 1, 2, 3. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu apa? Telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan bertanggung jawab. Yo, kita semua gak akan hidup selamanya di dunia ini. One day kita akan ninggalin dunia ini. One day kita akan ketemu face to face dengan the great judge, yaitu Tuhan kita. Dia yang menjadi hakim yang agung itu. Bukan orang Farisi, bukan manusia,
bukan siapa-siapa. Tuhan sendiri yang akan menjadi hakim. Dan dia akan bilang ini, hey, saya minta pertanggungjawaban kamu atas hati kamu. Sudah apa yang kau lakukan dengan hati kamu? Apakah penuh kebencian? Apakah penuh iri hati? Apakah penuh dengan kekotoran? Apakah penuh dengan kepahitan? This is the time untuk kita ngapain? Untuk kita membereskan hati kita. It's important to cleanse your heart. Membersihkan hati kita. Pure. Bersih di hadapan Tuhan. Gak ada satu hati pun yang gak bisa dipulihin sama Tuhan. Let me tell you one more time. Gak ada satu hati pun yang gak bisa dipulihkan sama Tuhan. Kecuali Anda gak mau. Cuman itu doang. Kalau Anda bilang, Tuhan, hati saya bolong, hati saya penuh kepahitan, hati saya penuh kebencian, kemarahan. Tapi saya mau Tuhan ubahkan saya. Percaya Tuhan akan ubahin. Kita belajar hari ini bahwa Tuhan tahu setiap isi hati kita. Tundukkan kepala kita dan izinkan Roh Kudus bicara buat Anda. More Holy Spirit, shikidada papaka shikidada papaka shikidala la 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 la. Shikidada papaka shikidala la 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 la. Jamah hati kami, selidiki hati kami Tuhan. Siapapun kami Tuhan, search our heart Lord Jesus. Oh haleluya. Shikidada papaka la la la. Shikidada papaka shikidada papaka shikidala la la. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Taruh tangan kanan Anda di hati Anda, saudara. Taruh tangan kanan Anda di hati Anda. Katakan, yes.
memateraikan firman-Mu Tuhan, bahwa perbendaharaan hati kami akan ketahuan dari mulut perkataan kami. Aku percaya Tuhan, Tuhan bisa pulihkan kami untuk perbendaharaan yang jahat dalam hati kami dibuang dan digantikan dengan perbendaharaan yang baik. Hingga yang keluar dari mulut kami adalah hal-hal yang baik. Biar kami jadi pelaku firman, bukan cuma jadi pendengar doang. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Haleluya. Remember bahwa kita adalah one family. We need to support each other. Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita harus membangun, bukan menjatuhkan. Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Angkat amplop di tangan kanan kita. Bersyukur Tuhan untuk kehidupan, untuk banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Gak bisa kami balas setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami bawa persembahan kami karena firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Saat ini kami memberi untuk bisa dikelola lewat gereja di tempat ini, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kota, untuk banyak jiwa-jiwa. Biar Anda, saudaraku, Anda memberi dengan hati sukacita, bukan karena paksaan, tapi karena Anda mau memberi kepada Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati pergumulan mereka, Tuhan jawab, dan Tuhan bukakan hal-hal baru. Singkapin Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kota kami tinggal, kota Philadelphia. Kalau kami ngedengar selalu ada aja hal-hal yang negatif yang menjadi ketakutan buat kami. Tuhan, kami mau perkatakan damai atas kota ini. Kami mau berkatakan keamanan atas kota ini. Kami mau berdoa pertobatan ada atas kota ini. Khususnya Tuhan, masalah gun control Tuhan. Biar Tuhan benar-benar policy-policy baru ada atas kota ini, atas negara ini, untuk gak sembarangan lagi Tuhan. Untuk orang bisa membeli senjata Tuhan. Sudah begitu banyak jiwa-jiwa hilang karena perdagangan senjata bebas di negara ini. Kami memberkati Tuhan, pemimpin kota ini, pemimpin negara ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Teringat terus untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, di dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan jagai, Tuhan lindungi pertumbuhan mereka. Biar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berdoa untuk orang tuanya. Biar menanamkan kebenaran firman Tuhan buat anak-anak mereka. Bukan cuma di gereja yang 1,5 jam, tapi setiap hari hidup mereka, mereka boleh sharing firman Tuhan buat anak-anak dan keturunan mereka. Berdoa untuk apa yang terjadi di Ukraine dan Rusia Tuhan. Biar Tuhan kerjakan sesuatu yang besar. Biar chaos di sana, peperangan di sana boleh terselesaikan Tuhan. Ampuni dosa-dosa pemimpin yang sombong, yang menginginkan kematian. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan lantai 1, lantai 2. Angkat kedua tangan kita. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar.
Tuhan yang akan memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus menjaga hati kita. Karena hidup kita adalah hati kita dan hati kita adalah kehidupan kita. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya.